Sleman, Cipali Sleman. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah kolong tol Becakayu, Kalimalang, Jakarta Timur. Sejak awal PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjabat, pihak kelurahan diinstruksikan untuk memanfaatkan tanah di bawah kolong tol ini untuk aktivitas produktif. Salah satunya melakukan urban farming. Aktivitas urban farming ini tentu saja jauh lebih bermanfaat bagi mayoritas warga dibandingkan tanah di bawah tol ini dijadikan lahan parkir liar atau aktivitas negatif lain, yakni melakukan kemaksiatan misalnya. Sobat Jelajah Jakarta, aneka tanaman ditanam di lokasi bawah kolong tol ini. Salah satunya cabai. Nah, hari ini Jelajah Jakarta berkesempatan mengikuti acara panen raya pertama di bawah kolong tol Becakayu, tepatnya di RW 06 Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Acara hari ini yaitu panen raya terkait dengan tanaman cabai. Ini tanaman cabai ini memang difungsikan untuk urban farming di bawah kolong tol Becakayu. Ini panen pertama, pohonnya ini kurang lebih ada 800 pohon. Memang awalnya itu ditanam 1000 pohon karena ada beberapa akses jalan yang dibuat, jadi tinggal 800. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Roy, latar belakang menjalankan aktivitas urban farming ini adalah karena latar belakang tanah di bawah kolong tol ini adalah aspal, sehingga dibutuhkan tanaman-tanaman yang tidak perlu menembus sampai bawah tanah. Lalu tentu saja urban farming ini dimaksudkan agar menjadikan kolong tol hijau. Untuk wilayah bawah kolong tol Becakayu di RW 06 ini karena memang lokasi tanahnya ini kan kebetulan aspal, Pak. Jadi kalau kita tanam tanaman besar, ini dia tidak bisa hidup karena memang akarnya tidak bisa ke bawah. Jadi kita berinovasi, kita tanam tanaman yang memang akarnya bisa istilahnya tidak terlalu ke bawah lah. Ya, terutama tanaman cabai ini juga menurut saya cocok untuk ditanam di lokasi ini. Jadi bisa menghijaukan karena juga di lokasi ini banyak sampah awalnya dan juga dulunya juga banyak parkir liar, rawan. Nah, makanya akan kita tata dan kita kelola bagaimana bisa bermanfaat untuk warga dan juga untuk penghijauan wilayah, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, dengan gagasan penghijauan memanfaatkan tanah non-produktif menjadi produktif, program urban farming sejauh 5,2 km dijalankan di wilayah di bawah Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ini. Untuk wilayah Cipinang Melayu, program saya itu kurang lebih 5,2 km. Namun untuk targetnya kita masih spot-spot, jadi per titik-titik. Ada beberapa titik memang yang belum kita tata karena memang keterbatasan tenaga. Nanti setelah ini mandiri bisa dikelola oleh warga, kita akan tarik ke wilayah yang lain yang belum ditata. Ya intinya kita untuk di sepanjang kolong tol sepanjang 5,2 km ini bisa tertata rapi, tidak ada sampah, tidak ada parkir liar dan juga terhindar dari rawan kejahatan lah, Pak. Menurut Pak Roy, tanaman yang ditanam di sepanjang 5,2 km ini tergantung dari karakteristik tanah di wilayah tersebut. Tergantung dari kondisi di bawah kolong tol. Jadi memang ada yang tadi saya bilang di bawah kolong tol itu ada aspal, jadi tidak maksimal dan juga tidak terkena sinar matahari. Ini juga jadi kendala kita. Nah itu kita sesuaikan dengan tanaman yang memang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, Pak.
Sobat Jelajah Jakarta, urban farming yang dijalankan di Kelurahan Cipinang Melayu ini setiap harinya dikelola oleh teman-teman dari PPSU. Hebatnya teman-teman PPSU ini belajar urban farming secara otodidak. Namun menurut Pak Roy, sebulan sekali Sudin KPKP atau Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta membina teman-teman PPSU dalam pelaksanaan urban farming ini. Untuk pengelolaan setiap hari oleh PPSU, cuman kita tetap digandeng atau dibina oleh Sudin KPKP, Pak. Jadi Sudin KPKP ini sebulan sekali ataupun beberapa kali sekali dia memonitor ke wilayah. Sobat Jelajah Jakarta, bayangkan seorang yang belum pernah menanam cabai, lalu otodidak belajar menanam cabai, padahal Anda tahu menanam cabai itu tidak mudah. Pak Roy mengakui ketika penanaman pertama, 1000 tanaman cabai gagal panen. Untuk tanaman sendiri, untuk cabai ini memang tidak gampang untuk menanam cabai, karena awal dari penanaman cabai ini saya kurang lebih 1000 tanaman itu gagal untuk penanaman pertama. Ini penanaman kedua, ya alhamdulillah panen pertama ya termasuk sukses lah, Pak. Walaupun memang ada beberapa titik karena keamanan ya, Pak ya, karena ini sudah matang, jadi mungkin warga ada yang suka tapi dia nggak izin ke saya, jadi udah panen duluan. Kalaupun izin insya Allah saya kasih, Pak, karena memang ini buat warga kita sendiri. Pengetahuan menanam cabai memang menjadi tantangan terbesar dalam penanaman cabai ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya, anggota PPSU yang tidak terbiasa menanam cabai harus terbiasa menanam cabai dan tanaman lain. Pak Roy berharap ilmu yang didapat secara otodidak oleh teman-teman PPSU akhirnya bisa semakin baik di masa depan. Halangan dan tantangannya itu SDM, karena SDM dari tenaga kerja kita sendiri itu PPSU otodidak, Pak. Jadi pekerjaannya otodidak, pengalamannya ya sesuai dengan pengalaman dia di wilayahnya. Kalau dia tadinya gagal di cabai, ya dia pembelajaran lah bagaimana caranya untuk kedepannya bisa baik dalam menanam cabai. Misalnya pupuknya ataupun lahannya, pengolahan lahannya ataupun tanamannya seperti apa, itu mereka bisa istilahnya dari pengalaman-pengalaman kegagalan mereka bisa berbelajar untuk bisa kembali menanam lebih baik lagi. Sobat Jelajah Jakarta, kita kembali ya ke acara panen raya. Hari ini kebetulan hadir Pak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar. Selain Pak Wali Kota, juga nampak Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Timur, Diah Anwar, Komandan Brigif 1 Jaya Sakti Kolonel Infanteri Duison Ivianto, maupun Camat Makassar Kamal Alatas. Dan hari ini Pak Wali Kota bersama dengan jajaran panen cabai ini juga ada beberapa tanaman lain yang dipanen, terong, tomat, sama kemangi. Nah ini nanti selesai dipanen, ditimbang, setelah ditimbang dibagikan ke warga, Pak. Ada warga yang mau untuk hasil panen di bawah kolong tol Becakayu ini akan kita bagi. Dan kedepannya juga ini akan menjadi salah satu pemicu bagi warga sekitar untuk bisa ikut serta dalam program urban farming di bawah kolong tol. Kan selama ini kita menggunakan tenaga PPSU, yang mudah-mudahan PKK warga bisa ikut serta dalam kegiatan ini, Pak. Intinya apa? Intinya untuk ketahanan pangan wilayah sekitar. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Wali Kota, panen raya cabai ini juga merupakan hasil kerja keras seluruh kader PKK, PPSU, Kelurahan Cipinang Melayu, dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong melalui urban farming. Cabai rawita yang dipanen hari ini merupakan bagian dari inovasi Pemprov DKI Jakarta, dan di Jakarta Timur kita beri nama rawita peti, yaitu pedaskan timur. Insya Allah pada hari ini kita akan panen sekitar 300 kilo. Karena jumlah pohonnya kurang lebih 800 pohon. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat masyarakat, bermanfaat. Jika masyarakat butuh
cabai yang harganya meningkat, mereka bisa memanfaatkan tempat ini. Saya berharap masyarakat, Pak RT, Pak RW, KPPK merawat tempat ini. Ya, silakan dimanfaatkan, silakan dipetik panennya, tapi dikoordinasikan dengan lurah tempat atau camat. Ya. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kolong tol Becakayu untuk melihat panen raya cabai rawita. Di akhir konten ini, Pak Roy memberikan pesan bagi warga semua agar bisa memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk melakukan urban farming. Saran saya ke penonton dan para warga, karena saya juga kebetulan hobi tanaman dan juga binatang, ya lahan yang memang kira-kira tidak bisa terpakai, ya kita manfaatkan. Karena apa? Kalau kita manfaatkan, minimal bisa berguna untuk warga, untuk kita, dan juga kalaupun memang nanti kedepannya bagus, itu jadi penghasilan tambahan untuk warga. Jadi ketahanan pangannya bisa tercapai lah. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.